Pak, saya masih muda Pak, umur 24, jangan panggil ibu, malu saya. Oh, baiklah. Panggilnya apa dong? Selamat datang di Bareksa Podcast. Welcome to Bareksa Podcast. Dengan gue Alessia Jawira, bisa disapa dengan Ale. Jadi kali ini mungkin vibes kita agak berbeda ya. Jadi kayak kita ini podcastnya secara online lewat Zoom. Jadi karena kita juga di sini pengen edukasi atau kasih tips-tips yang lebih jelas, kita nggak akan stop dong Bareksa Podcastnya, tidak akan terhalang. Sebelum itu sih aku sendiri pengen ngobrol atau lebih pengen kayak menghimbau orang-orang yang menonton di sini untuk tetap stay in home, work at home juga, dan kayak untuk mencegah penyebaran COVID semakin melebar. Aku harap sih dari kalian juga bisa keep healthy and also have a positive mind juga. Nah, sembari dari itu sih pembahasan topik kali ini mungkin akan lebih unik ya. Kita bukan nggak ada di ranah tentang investasi reksadana, tapi masih tetap di investasi, tapi bukan reksadana. Nah, mungkin dari judulnya kalian udah tahu lah kayak apa sih yang mau kita bicarain, yaitu emas. Nah, di sini sendiri kalau ngomong-ngomong soal emas, kalian pasti kayak pernah kan kayak kalau misalnya datang ke acara nikahan atau misalnya kalian datang ke acara yang tipai seremoni itu orang-orang pasti akan kasih emas, kalau enggak kasih perhiasan gitu. Tapi yang di sini pengen gue jelasin sih lebih tepatnya tuh emas murni ya, bukan emas campuran kalung. Jadi ingat emas murni yang 24 karat gitu. Untuk lebih tepatnya sih tanpa basa-basi lagi, kita juga kedatangan narasumber yang kece dan udah lama banget pengalaman di emas. Ya langsung aja gue kenalin, namanya Pak Indra CFP. Bapak ini adalah founder dari Indogold, di mana salah satu platform jual beli emas terbesar di Indonesia. Nah, boleh langsung aja Pak disapa para pemirsa yang menonton. Halo teman-teman Bareksa, thank you banget sudah mengundang saya. Thank you juga Alessia sudah mengundang saya sebagai narasumber membicarakan soal investasi emas hari ini. Kalau boleh tahu dari teman-teman kira-kira ada pertanyaan apa nggak soal emas yang mungkin bisa saya bantu? Oh pasti banget ya. Jadi sebenarnya karena dari awal nih Bareksa Podcast kan tujuannya untuk memberikan tips kepada anak-anak muda, milenials maupun kepada orang-orang yang istilahnya pengen berinvestasi dengan emas. Jadi dari sembari ke kami, ya kami mengharapkan Pak Indra bisa memberikan insight yang luar biasa kepada pemirsa yang akan menonton Bareksa Podcast ini. Oke ya Pak? Oke, amin. Oke, sip. Jadi langsung aja kalau tanpa menghabiskan waktu karena we have also limited time gitu. Jadi kan kita tahu nih Pak, karena wabah COVID-19 ini kan semakin meluas ya Pak ya, dimana kayak perekonomian juga itu kayak lagi istilahnya in the volatile atau juga lagi in a significant gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, sebagai yang udah berpengalaman di emas, kayak apakah ini momen yang tepat untuk misalnya investor-investor untuk melakukan investasi emas? Depend ya, kalau misalnya kita ngomong short term ya maybe we can gain from that. Tapi kalau misalnya kita ngomong long term, ini posisinya harga emas juga lagi naiknya karena kan posisi kurs kita juga lagi melemah. Jadi secara internasional sih boleh dibilang harga metalnya nggak terlalu fluktuatif secara internasional. Tapi malah sebenarnya karena nilai tukar kurs rupiah kita lah itu yang bikin jadi harga emas itu naiknya sangat kencang sekali. Jadi kalau kita lihat seperti hampir 25% ya dari harga 700-600 ribuan pada saat itu ya, kalau kita tarik 1 tahunan sekarang udah 800 lebih. So very very crazy increase itu ya karena ya nilai tukar kurs kita. Jadi ini boleh dibilang refleksi lagi seperti waktu krisis 98. Oke. Jadi harga emas melambung karena nilai tukar rupiah. Oke, berarti diasumsikan bahwa sebenarnya kalau di tengah wabah COVID-19 ini berarti tidak dianjurkan ini untuk membeli emas pada harga sekarang. Kalau misalnya untuk long term, it's okay, it's a long term game. Jadi kalau long term game itu yang penting kan disiplin ya. Jadi setiap kali kita gajian ya kita nyisihin uang kita gitu. Tapi kalau secara short term harus lihat situasi gitu, karena volatile banget. Jadi kalau misalnya kita entry pada saat yang tepat, ya kita pun juga harus pastikan bisa lihat sikon gitu. Ketika kapan situasi COVID ini akan membaik gitu. Ketika kapan sih kita punya nilai kurs rupiah akan kembali menguat kembali gitu. Jadi harus lebih jeli sih kalau in the short term. Tapi kalau long term just buy and forget it aja sih.
Oke, sip. Makasih Pak tipsnya. Terus ngomong-ngomong soal emas nih, mungkin kayak pengalaman Bapak juga udah lama ya di dunia emas, investasi emas gitu. Boleh dong buka-buka sendiri, udah mulai sejak kapan Bapak sendiri udah investasi emas? Oh, ya sebenarnya sih waktu saya sih ini kan family business. Jadi waktu dulu itu masih kecil, saya ngelihatnya udah zaman dulu masih 20.000 itu burung cendrawasih itu 1 gram. Wow. Yeah, very long time ago itulah. Yang 500 rupiahnya pun juga masih yang gambar monyet tuh, saya masih ingat tuh bercandaan waktu di sekolah. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat itu saya mulai investasi emas itu sekitar 2007-2008. Jadi waktu itu kan habis kerja jadi keluarga sendiri ya memang di bidang emas. Kenapa saya lihat juga kenapa enggak gitu. Cuman memang for starting it's very hard. Sangat susah. Pertama kita mesti mendisiplinkan diri sendiri. Terus kedua namanya baru kerja sama orang kan kita masih proses belajar menanjaki karir profesional kan. Jadi otomatis gaji waktu itu bukan waktu itu ya saya niatnya memang mau kerja dan belajar. Jadi gaji itu nomor kesekian lah gitu. Ya otomatis ya cukup mepet gitu uang yang dapat kita sisihkan untuk beli emas gitu. Nah dari situ saya barulah kepikiran why not sih gitu, kenapa sih kita nggak bisa beli emas suka-suka. Dari sanalah makanya 2009 start with this idea, bring to the family and family also agree to help. Ya kita start dari situ awalnya Bu. Makanya baru bisa beli emas sesuai budget. Dan uniknya kalau saya lihat di keluarga saya, kita semua itu bilangnya goal-based financial planning. Jadi apa-apa kalau misalnya kita ada kebutuhan, mau kayak sekolah, mau jalan-jalan, kita pasti selalu ngitungnya dalam gramasi emas. Jadi istilahnya kalau uang sekolah 8 juta nih, oh berarti sekitar 10 gram, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita tahu kita mesti sisihin berapa, buat nanti di kemudian harinya at least kita udah prepare lah gitu, more or less adalah duitnya, meskipun kadang mesti nombok sedikit ya. Gokil banget ya, wow. Kalau boleh tahu buka-bukaan dong Pak, udah berapa sekarang investasi emasnya? Bisa beli satu rumah kali ini ya? Belum lah, sedikit-sedikit aja lah. Aduh, sedikit-sedikit, ngeri nih, berarti dari 2007, wow, udah lumayan lama nih ya. Ya kita udah lihat sendiri gitu, 5-10% lumayan juga naiknya sekarang kan kalau hampir 20% yang udah pegang dari dulu.